Terus kalau mau matikan mesin, kita udah sampai di tujuan, mau engine off ya. Ini jangan lupa nih, saklar AC di off kan dulu. Nih, jangan nanti posisi masih on gini, kita matikan mesin. Setelah itu mesinnya kita starter, kita hidupkan dalam kondisi saklar AC ini ada di posisi on. Nanti ini bisa kompresornya bisa cepat rusak ya, kompresor AC. Jadi posisinya letakkan di off kalau mesin mati. Setelah pagi hari kita nyalakan mesin, tunggu sampai suhu kerja mesin ya, baiknya sampai fan kipas nyala otomatis, baru ini kita on. Tuh, jadi ini kadang-kadang kebiasaan begini nih yang nggak disangka-sangka, maksudnya dianggap sepele gitu, kebiasaan, padahal sebenarnya bisa nanti bikin rusak ya komponen mesin, terutama bagian kompresor. Karena di AC mobil itu bagian termahal itu di kompresor ya. Kalau kompresornya udah rusak itu jutaan, nggak bisa ratusan ribu. Jadi dengan cara ini kita bisa merawat mobil kita. Simpel sebetulnya teman-teman, seperti itu ya. Kemudian edukasi yang kedua ya saudara-saudara, kalau kita mengendarai mobil, sesekali kita harus melihat indikator jarum temperatur, terutama bagi pengguna mobil yang sudah old ya, artinya mobil tua gitu. Contoh misalnya Suzuki S-Team seperti mobil ini ya, Baleno, Exalon, Twin Cam, Starlet, apa aja teman-teman yang mobil yang umurnya udah old ya, itu kita mesti wajib ngecek suhu kerja mesin ya, temperatur, jarum temperatur. Dia hanya boleh ada di setengah kurang sedikit. Ini artinya mobil dalam kondisi normal, mau semacet apapun kita jalan, dia tetap harus ada di situ. Nanti dengan kondisi seperti ini, kalau mobil menggunakan fan kipas otomatis ya, electric fan, nanti fan itu akan menyala secara otomatis. Begitu terus. Apabila dia naik lewat dari setengah, nah itu mesti dicurigai teman-teman. Berarti ada sesuatu di mobil kita. Dan ciri mesin mobil yang masih menggunakan termostat ya, itu jarum temperatur indikator ini tuh tetap dia stay di sini terus. Kalau sudah dicabut indikator jarum temperatur, maksudnya kalau sudah dicabut termostat, tidak pakai termostat lagi, jarum tuh biasanya dia naik turun atau hanya seperapat aja. Saya tidak sarankan ya teman-teman, sebaiknya mobil itu dikembalikan termostatnya, kan banyak suka dicabut ya. Baiknya dikembalikan originalnya. Kalau indikator sampai naik tinggi, harus cari tahu tuh, berarti ada penyebab. Jangan dibawa terus mobilnya, takutnya overheat kan, nanti ujung-ujungnya bisa sampai overhaul atau turun mesin. Cari tahu penyebabnya, bisa karena ada kebocoran atau radiator mampet dan lain-lain teman-teman, seperti itu. Kemudian ada PCV valve, ini berfungsi untuk mengeluarkan gas ya, yang terjadi di ruang bakar itu. Tidak semua gas itu dibuang ke knalpot, jadi ini bisa juga disebut sebagai pernapasan mesin. Saat tune up ini harus dibuka ya saudara-saudara, dicek aja. Kalau dia misalnya mampet, biasanya ada oli kan di dalam, itu nanti disemprot atau dibersihkan, atau kalau perlu diganti sekalian. Sebab ini udara itu dia satu arah ya, dari mesin menuju ke intake manifold. Kadang-kadang kalau misalnya di sini sampai bocor, oli itu akan masuk ke intake manifold, oli campur uap itu banyak ya, akhirnya jadi asap di knalpot jadi banyak. Ini yang kadang-kadang kita salah asumsikan ya, pikir ring seher nih ada asap di belakang tipis atau tebal gitu ya, tergantung. Kalau rusaknya parah dia bisa tebal sekali kalau rusaknya parah. Jadi kita asumsi nih, waduh jangan-jangan ring seher atau seal clamp lain-lain ya. Ternyata PCV-nya yang bermasalah. Ini tidak boleh sampai tersumbat ya teman-teman. Jadi kalau tune up pastikan diganti sekalian kalau memang itu rusak. Karena ada kasus sampai dia bocor, itu bisa berasap di knalpot. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi busi ya. Kita bisa mengecek pembakaran mobil kita dari busi saja. Nah ini hitam seperti ini kalau mobil karburator, ini perlu dicek ya teman-teman. Itulah gunanya kalau kita tune up. Ciri busi itu bisa mengetahui kondisi mesin mobil kita. Ada yang warna seperti ini, ada yang dia mulai basah, di beberapa silinder basah, makanya kadang suka jadi pincang mesinnya. Semuanya saling keterkaitan. Kalau mobil konvensional atau mesin konvensional, dia biasanya masih
karbu ya, dia tuh bisa ada hubungan sama pengapian, bisa karena kabel busi, bisa karena juga di ruang mesin sudah ada kebocoran. Jadi saat tune up, selain sensor PCV-nya kita buka, busi kita juga cek. Nanti selanjutnya bisa kita bersihkan karburator, dan setelah itu kita bisa setel karburatornya. Busi itu kalau kita cek begini kondisinya udah jelas ketahuan di mana kelemahannya. Kalau sudah mulai basah oli di sini dan salah satu atau dua, itu bisa berkemungkinan terjadi bocor di ruang bakar. Tapi bisa juga dia basah karena bensin, artinya tidak ada percikan api. Dari kabel busi ke busi itu tidak ada api, jadi tidak terjadi pembakaran di beberapa silinder teman-teman. Tapi kalau dia basah oli, bisa berkemungkinan memang ada kebocoran pada internal mesin ya, baik pada ring seher atau pada seal clamp dan lain-lain. Bisa juga masalah pada PCV yang tadi, oli sudah berlebihan masuk ke intake manifold ya, jadi pengaruhnya sampai ke belakang, knalpot bisa berasap. Seperti itu aja teman-teman, sedikit kita berbagi. Saya lagi tune up mobil ini untuk berbagi edukasi aja buat teman-teman ya. Ini karburatornya kan, nanti kita bongkar sekalian, kita bersihin. Jadi yang wajib dibuka itu untuk tune up karburator, busi, sensor PCV yang tadi. Setelah itu kita kalau bisa cek klep ya, klep kendor apa enggak, cek pengapian juga. Setelah itu kita juga bisa cek fan belt, tali kipas. Kita juga bisa mengecek bearing-bearing pada tensioner. Jadi itulah tune up, sekalian kita cek semuanya. Mungkin oli perlu ganti sekalian, baik oli mesin ataupun oli transmisi. Sekalian rem kita mesti cek. Itu kalau tune up ya, prosedurnya seperti itu. Oke saudara, semoga videonya bermanfaat.